Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Qorun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Qorun juga termasuk orang berilmu. Bahkan dirinya tercatut sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan Munawir, karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan, serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Qorun justru menjadi pendukung Fir'aun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang laki-laki miskin yang tak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa pikir panjang Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qorun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayang, keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qorun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Pernah dikisahkan, Qorun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian mewah, didampingi 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu, Qorun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak, ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qorun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qorun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilupakan. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena kekayaan. Sosok Qorun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qorun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia malah tidak mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qorun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Qorun sudah memiliki segalanya, dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qorun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Qorun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qorun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 23 hingga 24 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qorun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta.
Sikap sombong lain yang diperbuat Qarun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat. Ketika Qarun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas apa yang dipikirkan Qarun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya dan tidak ada kaitannya dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelit dan tidak memakai akal sehatnya. Perbuatan Qarun sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kita miliki saat ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cobalah kita untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat, namun amalan baiklah yang akan menuntun kita menuju syurga, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.